Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair teman-teman. Alhamdulillah sore hari ini kita ketemu lagi di acara NBA Ngabuburit bareng Angkatan 22 alumni Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Alhamdulillah hari ini kita udah sampai ke sesi 28. Artinya udah 28 hari nih kita berpuasa di bulan ini nih. Alhamdulillah juga kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah karena sampai hari ini kita alhamdulillah masih merasakan nikmat Allah, nikmat sehat. Karena saya yakin semua teman-teman di rumah sehat, apapun keadaannya, sehat batin, sehat badannya, sehat semuanya. Biar nggak berlama-lama karena materi kita hari ini cukup seru tentang backpackeran karena saya juga penggemar backpacker, jadi sore hari ini materinya cukup seru. Biar nggak lama, biar kita bisa mendengarkan penjelasan dari nanti narasumber, kita dengarkan dulu untuk membuka sesi kita di sore hari ini. Kita dengarkan dulu pembacaan kalam ilahi dari sahabat kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmadi LC.MA. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Ahmadi. Afwan Bunda Ustazah Demar, Masya Allah. Berkah. Baik. Syukron ya. Semoga dengan melantunan ayat suci Al-Quran tadi acara kita sore hari ini, kajian rutin sore kita dapat berjalan dengan lancar. Selamat datang juga buat teman-temannya Ustazah Meli yang telah hadir di forum ini. Semoga dengan mengikuti forum ini nanti banyak manfaat yang bisa diambil. Oke, biar nggak lama-lama lagi, biar kita langsung masuk materi. Kali ini kita akan bersama narasumber alumni angkatan kita, alumni Darun Najah 22, yaitu Ustazah Mariati Aprilia. Kalau di Putri biasanya dipanggilnya Meli. Ya, kebetulan beliau seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak, kemudian sangat aktif. Beliau adalah penulis buku bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau nggak salah waktu kita reuni di Puncak itu pernah ngasih buku ya, Ustazah Melia? Ya. Terus beliau juga ternyata pengajar dan direktur juga di salah satu kursus Badi and Falah. Terus beliau juga dengan hobinya seorang backpacker, beliau berhasil menulis sebuah buku yaitu Emak Backpacker Goes to Istanbul dan Doha. Ya Ustazah ya? Iya. Oke. Biar nggak lama-lama lagi, saya Demar mempersilakan Ustazah Meli untuk menyampaikan sedikit materinya. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, topik kita kali ini tentang mengenang sejarah Islam di Istanbul ala emak backpacker, ya, dan fokus kepada sang pembuka Konstantinopel. Jadi ini merupakan pengalaman pribadi ketika kami melakukan perjalanan menuju Turki dengan transit di Qatar sekitar akhir November 2018, ya, 16 sampai 24 November. Jadi tujuan perjalanan ini untuk bersilaturahmi dengan kawan lama, ya, kebetulan teman seperjuangan dalam menuntut ilmu waktu di Malaysia, ya. Kemudian juga saya ingin melihat langsung bagaimana kondisi sekolah Imam Khatib. Jadi sekolah yang masih tersisa ketika kesedihan yang terjadi tanggal 3 Maret 1924 itu, khilafah Turki Utsmani itu dicopot dan dihilangkan. Nah, itu sekolah Imam Khatib ini masih ada gitu. Dan juga napaktilas perjalanan Imam Al-Fatih serta Kesultanan Utsmani di Istanbul. Tujuan utama dari perjalanan ini adalah saya ingin menulis tentang sejarah Islam, khususnya Kesultanan Utsmani ala emak backpacker, yaitu dari kacamata seorang emak rumahan. Emak rumahan tuh ibu rumah tangga yang ngurus rumah, tapi tidak lupa kajian, gitu. Selanjutnya ini beberapa demografi, ya, tentang Kesultanan Utsmani. Jadi ini Kesultanan Utsmani ini kalau dalam hadis Nabi disebut Mulkan Abdon, yaitu kerajaan yang menggigit. Jadi masa ini di mana Islam dipimpin oleh raja atau sultan dalam bentuk kerajaan yang tapi mereka masih kuat berpegang teguh terhadap nilai-nilai keislaman. Adapun wilayahnya saat itu terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga Balkan di Eropa Tenggara. Jadi ini adalah kekhalifahan Islam terakhir yang saat ini yang kita masih bisa melihat jejak-jejaknya, dimulai sejak tahun 1299 hingga berakhir 1924. Jadi ketika tanggal 3 Maret 1924 ini adalah hari di mana malapetaka bagi umat Islam. Jadi kekhilafan dan sistem kekhilafan dicopot dan diganti dengan sekuler, ya, di Republik Turki. Jadi akhir dari pemerintahan Turki Utsmani adalah tahun 1924. Kalau sekarang disebut Turki, ibu kotanya adalah Ankara dan kota terbesarnya adalah Istanbul. Mata uangnya lira, sistem pemerintahan republik presidensial, ya, sekarang. Kemudian bahasa resminya Turki, agama mayoritas Islam. Jadi wilayah ini berada di benua Eropa dan benua Asia. Nah, ini adalah peta perbatasan Bizantium. Jadi dulunya ini namanya Bizantium sebelum penaklukan. Nah, Bizantium ini adalah impian para penguasa dunia yang ingin menguasai karena wilayahnya yang strategis dan tempatnya yang indah. Jadi tapi ini dibilang juga sebagai the city with the perfect defense. Jadi memang wilayah Bizantium ini perlindungannya atau pertahanannya itu mantep gitu, ya. Jadi yang kita lihat gerigi ini adalah tembok Bizantium yang kesohor. Jadi nggak pernah ada yang bisa menaklukkan tempat ini, dan padahal diimpikan gitu. Tapi ya begitu kuatnya. Jadi berlapis-lapis tembok pertahanannya itu, 2 lapis. Jadi sisi lautnya, ini kan ada sisi laut, ya. Sisi lautnya itu mereka memiliki armada laut yang begitu tangguh. Jadi orang juga nggak bisa nyerang dari sisi laut. Namun di sisi daratannya itu ada dibatasi dengan namanya itu raksasa, ya. Ustazah Meli sebentar, Ustazah Meli sebentar, ya. Dipotong bentar, ya. Okay. Kayaknya mukanya Ustazah Meli banyak yang protes, mukanya nggak kelihatan. Oh gitu. Bentar, mukanya nggak kelihatan katanya. Mungkin lupa nyalain lampu kali Ustazah Meli. Lampu. Halo? Kan ini ketutup screen, ya, berbagi katanya, aja. Jadi. Nah itu, oke. Ya oke, sip. Lanjut, sorry, ya. Udah kedengeran? Mukanya katanya wajah cantiknya nggak kelihatan. Alah. Jadi gimana dong?
Ya udah, ya Oke. lanjut. Oke, lanjut Oke, ya. Iya. Jadi Istanbul bagian daratan ini terhalang dengan rantai raksasa. Rantai raksasa ini beratnya sekitar 17 ton. Dan dalam setiap link kan dia berbulat ya, bulat-bulat gitu. Itu panjangnya sekitar 50 cm dengan berat masing-masing rantai yang kecil-kecil bulat-bulat itu sekitar 14 kilo. Jadi berat banget dan potongannya ini ada dan masih nempel di benua dan kota-kota tersebut gitu. Jadi nggak bisa dihilangkan ya. Ini adalah Selat Tanduk Mas ya. Jadi ini menjadi rute bagaimana pasukan Islam tuh mau menyerang, tapi jadinya mau nggak mau harus lewat laut ya. Jadi nanti ada beberapa strategi yang akan saya bagikan ini. Jadi ini rutenya adalah dari Topane, ada yang juga bilang Besiktas, yang gas daerah sini juga Besiktas. Dari Topane ini kapal laut itu yang berat dan besar itu sekitar 70 itu dijalankan melalui jalan darat. Jadi diangkut oleh manusia dan hewan. Kebayang nggak sih? Dan itu terjadi dalam waktu 1 malam. Kemudian dia berhenti di Kasim Pasha, baru bisa masuk Selat Tanduk Mas ini. Gitu. Nah dari sinilah baru bisa diserang. Oke ya, sudah paham ya? Ini petanya. Lanjut ya. Ini dia Bizan Imperator Lugu ya, pokoknya Bizantium lah, wilayah Bizantium. Ini Laut Marmara. Baik, next slide. Nah, ini kondisi Topane sekarang. Ya. Jadi seberang sininya nah di sini ini adalah lautan. Oke, baik. Kemudian ini jadi ibrah dari kisah penaklukan. Apalagi bisa. Halo, Tante Meli? Halo? Ya. Halo? Halo? Iya, jelas ya? Iya. Iya, lanjut. Oke. Sebentar. Ini agak-agak sebentar kelewatan slide-nya. Ya, jadi Suaranya putus-putus. apa? Setelah suaranya putus-putus ya. Oke. Bentar, saya ini dulu deh. Ya, oke. Siap? Ya, sip. Sebentar. Oh, kayak ada suara luar ya. Jadi ini adalah tes. Kedengeran nggak, Bu, suaranya? Kedengeran. Oke. Ya, Jadi, Mel, kedengeran. Penaklukan ini adalah merupakan ingin mewujudkan bisyarah Rasul Muhammad SAW, dan ini memakan waktu yang amat panjang, melibatkan generasi-generasi hebat dan kuat, dan juga memerlukan pengorbanan jiwa dan air mata, di samping harus meningkatkan hubungan taqarrub ilallah dengan maksimal hingga takdir Allah berkenan dan hadir dalam pertolongan yang nyata. Jadi penaklukan ini sebenarnya sudah dimulai dari ketika Khalifah Muawiyah. Tahu ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan salah satu tentara Islamnya adalah Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi Abu Ayyub ini adalah sahabat yang dipilih rumahnya oleh Rasul ketika Rasul hijrah ke Madinah. Jadi Rasul tinggal 7 bulan di rumah beliau. Nah, beliau ini ketika ke Konstantinopel ini usianya 80 tahun. Namun, jadi selama 7 tahun pasukan Muawiyah ini mengepung Konstantinopel. Cuman kan namanya Bizantium ini kan ada 4 musim ya. Jadi ada musim salju di antaranya. Nah, orang-orang Arab ini nggak kuat, jadi banyak wabah dan mereka sakit. Akhirnya Muawiyah pun menarik. Tante Meli, putus-putus, maaf, ulang lagi. Oh, oke. Tante Meli, dari 4 musim putus-putus soalnya. Oke. Jadi ini kisah. Iya, oke. Kisah penaklukan ini sudah dimulai ketika zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan salah satu tentara Islamnya adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah sahabat Rasulullah yang rumahnya dipilih oleh Rasul Muhammad untuk ditempati ketika hijrah ke Madinah. Nah, karena Rasul tuh bersabda kan, la tuftahannal Qustantiniyah
Wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Rawahu hadis riwayat Ahmad. Jadi maksudnya gini, sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh kalian, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya. Jadi yang saat memimpin penaklukan tersebut, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya juga gitu. Jadi Abu Ayyub ini ingin sekali menjadi bagian dari tentara terbaik itu, gitu. Ya, jadi udah mulai lama, kurang lebih sekitar 825 tahun pasukan Muslim tuh pengen banget menguasai Bizantium ini. Tentunya untuk menyebarkan dakwah Islam di sana. Adapun dari generasi Kesultanan Utsmani itu menghabiskan waktu 154 tahun lah, sekitar itu. Oh, lama ya. Jadi ini adalah 7 Sultan Utsmani ya, membuka jalan menuju pembebasan Istanbul. Yang pertama adalah Utsman I. Halo, Mel? Iya. Oke. Ya, jadi 7 Sultan Utsmani ini yang membuka jalan menuju pembebasan Istanbul. Yang pertama adalah Utsman I, pendiri visi Kesultanan Utsmani pada tahun 1299. Kemudian ada orang ini sempat ditangkap pihak Bizantium. Kemudian ada Sultan Murad I, sang administrator. Dan ada Bayezid I. Bayezid I ini sempat di penjara. Mel? Halo? Halo? Ustazah Meli? Putus nih. Tolong dong ya Ankur. Ustaz ya Ankur. Ustazah Meli? Mel? Yankur? Ustazah Meli, dengar suaranya nggak? Mel? Yankur nih gimana nih? Mungkin bisa dibuka dulu headsetnya. Headsetnya dibuka dulu terus dimasukin lagi. Oh, ayo Ustazah Meli, itu kata teknis. Udah dibuka. Putus-putus, say. Apa? Sudah masuk tadi suaranya ya? Iya, tadi udah mulai masuk sedikit tuh, terus hilang lagi. Mel, dengar suara kita nggak? Itu kelihatannya jaringannya ya, jadi kita tunggu bentar lagi. Biasanya karena jaringan. Oke. Memang kadang kalau jaringan lagi sedikit masalah, kita jadi tidak bisa dengar suaranya. Tapi bisa diminta untuk ini dicopotin dulu apa namanya itu headsetnya, terus masukin lagi. Headsetnya. Ya. Nah, biasanya kalau udah keluar gini, masuk lagi udah lebih cepat. Oh gitu. Ya, dia semacam restart ya. Ustadz Ahmad Yaul Haq, serius sekali kelihatannya di sana ya. Senyumnya ini memang, Siapa? Ustadz Ahmad Yaul Haq ini, senyumnya ini memang dirindukan oleh banyak orang ini. Mana aduh, jadi pengen lihat. Coba lihat, Ustaz, lihat senyumnya Ustaz. Ya Allah, subhanallah. Salam, namaste. Ini Ria nongol nih, kalau udah kayak gini-gini Ria nongol nih. Mel, Duduknya udah kayak ada menteri Ustaz aja ya. nunggu loh. Hai UU. Tuh kan, Halo. jarbannya muncul kalau udah kayak gini. Ria, tolong dikondisikan Ria. Ria, tolong kondisikan. Gini aja, sambil menunggu Ustazah Meli, teman-teman,
Sambil menunggu Ustazah Ya, Meli, tolong siapin gimana? pertanyaan ya. Nanti, Aduh. halo Ustazah Meli, udah bisa bergabung? Mel? Siapin pertanyaan Udah, ya udah. teman-teman. Ini Udah, ada udah. gangguan nih. Udah ya. Bisa Mel? Halo Mel? Dengar? Mel? Sebentar. Oke. Oke. Udah ya? Oke, sip. Udah dengar. Oke, ya lanjut. Ya. Saya keluarin slideshow-nya dulu. Oke. Nah, keluarin ini. Udah. Oke. Udah ya? Oke. Baik, ini adalah Ya. 7 Sultan Utsmani. Udah. Ini. Ini gara-gara Nayu negor UU nih, UU-nya langsung pergi. Udah jadi suaranya ada suara yang rekaman kemarin latihan gitu loh. Makanya Bisa di Mel, ini sharing ada lagi Mel, materinya. suara kedengeran Mel. Oke, Mel? ya udah masuk Nah. ya. Ya. Oke. kita Udah. lanjut kembali ya. Yuk, silakan dilanjut Mel. Baik. Iya. Ini slide-nya masih ada ya. Jadi ini adalah 7 Sultan Utsmani yang membuka jalan menuju pembebasan Istanbul. Mana slide-nya? Mana? Boleh? Teman-teman sambil nunggu Meli siapin pertanyaan ya. Udah belum ini? Udah ya. Kok nggak? Full screen. Di PPT ya berarti ya? Udah jelas Mel, udah jelas. Oke, ya. Mel, 7 Sultan Utsmani ngomong, ayo say. yang membuka jalan menuju pembebasan Istanbul adalah Utsman I, pendiri visi Kesultanan Utsmani ya, dari tahun 1299. Kemudian ada Orhan, Murad I, sang administrator, dan ada Bayezid I, dan Mehmed I, ini pendiri kedua. Ya, karena sempat terjadi perselisihan di antara Bani atau keturunan Sultanan Utsmani. Dan beliau lah mengislah, makanya disebut dengan pendiri kedua Kesultanan Utsmani. Nah, selanjutnya Murad II. Murad II ini adalah anaknya Mehmed I. Dan yang ketujuh adalah Mehmed II, yaitu Sultan Al-Fatih. Baik, selanjutnya, nah ini. Siapakah sosok Al-Fatih? Lahirnya di Edirne, ya, tanggal 27 Rajab 435 Hijriah, itu tepatnya 30 Maret 1432, ada juga yang bilang referensi lain 29 Maret. Beliau anak ketiga dari Sultan Murad II. Karakternya ini petualang handal, tahan panas, tahan dingin, tahan lapar, tahan haus, pandai, cermat, terus cerdas ya, kecepatannya dalam bekerja itu luar biasa. Dan beliau juga menguasai 8 bahasa, yaitu diantaranya Arab, Turki, Persia, Greek atau Latin, ya banyak, pokoknya ada 8 bahasa. Dan sisi lain adalah beliau itu sangat menghormati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bijaksana, meskipun bukan Islam ya. Dan beliau juga memiliki jiwa seni. Nah, selain itu beliau adalah seorang pengagum Nabi Muhammad dan juga Alexander Agung. Alexander Agung ini seorang kaisar Yunani ya, dan yang wilayahnya itu membentang luas sampai benua Eropa, Afrika, dan Asia. Jadi gelarnya adalah Al-Fatih. Selain itu beliau adalah kaisar dari Roma ya.
Baik. Jadi Imam Al-Fatih ini strategi perang cerdas ala Sultan Muhammad II atau Al-Fatih. Ini adalah foto Selat Tanduk Mas, ya. Memperbaiki satu strateginya pertama adalah memperbaiki benteng Anatolia. Anatolia ini wilayah Islam ya. Kemudian di seberangnya itu dibangun benteng Rumeli. Rumeli ini bentengnya ini kalau dilihat dari atas, maksudnya dari langit ya, dari atas itu membentuk nama lafaz Muhammad. Itu nama dia dan nama idolanya ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah memindahkan 72 kapal ke darat dalam waktu semalam. Seperti yang tadi peta saya ajukan ya, dari Topane melewati Galata dan turun di Kasimpasa. Itu semua dengan ditarik. Jadi perahunya ditarik untuk bisa melaju di atas darat gitu. Jadi padahal tempatnya itu banyak pohon-pohon. Jadi kalau misalnya susah ya, udah narik kapalnya berat dan banyak pohon, tapi itu bisa ditebang dengan pasukan Al-Fatih itu dalam semalam, ditebang supaya dibuat jalan, ditaruh lemak sapi supaya dia bisa lewat gitu kapal-kapal tersebut. Nah, jadi ini jadi apa? Oh ya. Jadi perangan ini, halo? Iya Mel, lanjut. Itu suara Yankur. Lanjut. Baik. Ya, jadi penaklukan ini dimulai dari tanggal 6 April ya hingga tanggal 29 Mei. Nah, ketika tanggal 20 April itu sampailah kapal-kapal itu di Selat Tanduk Mas. Ya. Ini Tanduk Mas, Selat Tanduk Mas karena dia membentuk seperti tanduk. Kemudian ini adalah foto benteng Rumeli. Nah, ini adalah Galata Tower yang rute dilewati tadi. Menyerang dengan tembakan palsu. Jadi Bizantium itu ditembakin dengan peluru meriam supaya menyerang psikologi warga Bizantium. Kemudian diantara caranya lain adalah membangun 100 terowongan. 100 terowongan, di mana terowongan ini sulit ditembus karena kokohnya tembok Bizantium tersebut. Sehingga banyak yang syahid. Dan kemudian diketahui oleh pihak Bizantium, akhirnya banyak yang syahid daripada tentara pasukan muslim di sana. Kemudian selanjutnya adalah membuat menara pengumpungan. Nah, menara pengumpungan ini dibuat dari kayu yang kokoh, yang 2-3 tingkat. Jadi di atasnya itu bisa disiapkan pasukan pemanah supaya melontar dan menjaga yang di bawahnya itu, di tingkat bawahnya itu adalah para pasukan yang melempari batu supaya membuat jalan, karena kan lapisan benteng Bizantium itu kan ada 2 ya, yang tembok sudahlah 2 lapis, 2 tingkat bertingkat, dan setelah itu ada parit, yang paritnya ada airnya, dan itu sekitar 10 meter kedalamannya, maka dilempari oleh pasukan melalui menara pengumpungan ini. Cuman ya cukup efektif juga ya, menimbun sehingga membuat jalan yang bisa buat jalan para pasukan. Ada suara ya di sini ya, saya jadi agak ini gimana ya. Oke, selanjutnya adalah menyerang dengan pasukan Meriam Utsmani. Nah, pasukan Meriam Utsmani ini adalah replikanya. Kita bisa menyaksikan ini di Museum Panorama 1453. Nah, meriam yang terbesar adalah itu beratnya sekitar 16,8 ton. Yang panjangnya itu 5,2 meter. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya meriamnya aja segitu, gimana alatnya ya? Pasti alatnya lebih besar. Ini adalah satu teknologi yang dihasilkan dari ijtihad beliau, Imam Al-Fatih ini. Karena saat itu belum terpikir gitu. Baik, selanjutnya ya ini adalah makam Abu Ayyub Al-Ansari.
Di sini ini adalah salah satu makam yang jadi ketika tanggal 20 Mei itu kan pasukan sudah lelah ya, sudah aduh kok kayaknya bisyarahnya susah banget diwujudkan dan sudah banyak yang syahid juga dari pihak tentara muslim dan juga pihak Bizantium sudah banyak yang ini, cuman kok kayaknya nggak ada tampak titik cerah bahwasannya kemenangan itu akan dapat. Nah, dengan sedih, dalam keadaan sedih itu, nah Syekh Aqsam Sudin, salah satu guru beliau itu ternyata diberi mimpi oleh Allah dengan pandangan yang sangat jelas di mana di situ ada makam Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, jadi makam Abu Ayyub Al-Ansori ini pasca penaklukan ini dibuat masjid, dibuat komplek oleh Imam Al-Fatih. Ini adalah makamnya yang ada di sekitar Masjid Ayub Sultan. Dan ini adalah foto dari ilustrasi daripada pasukan Turki Utsmani. Jadi selain itu strateginya adalah meningkatkan ibadah dan mengajak puasa. Nah, sebelum serangan terakhir ya, yaitu tanggal 28 Mei. Jadi pasukan diajak puasa sunnah hari Senin, kebetulan hari itu hari Senin. Nah, salah satu kemuliaan beliau adalah beliau juga melibatkan ribuan ulama untuk menyemangati pasukan. Jadi ulama-ulama ini mengingatkan tentang surat Al-Anfal ya, kemenangan, kemudian tentang sejarah ceritanya Abu Ayyub Al-Ansori tadi ya, tentara Islam, sahabat Rasul itu yang maunya matinya dikuburkan di hadapan tembok Konstantinopel. Padahal waktu beliau sampai ke Konstantinopel itu usianya sudah 80 tahun. Tapi beliau ingin menjadi bagian daripada pasukan terbaik itu. Jadi katanya saya ingin dimakamkan di sana gitu. Jadi supaya dia tuh bisa mendengar derap langkah kuda dan juga gemerincing pedang, suara pedang. Jadi makanya beliau mewasiatkan untuk dimakamkan di tembok itu. Nah, padahal hari sebelumnya itu Sultan sudah mengirimkan 7 orang ahli ibadah ya untuk mengecek di mana sih makam itu. 7 hari berturut-turut nggak ketemu. Tapi ya atas izin Allah menyampaikannya lewat mimpi kepada Syekh Aqsam Sudin ini. Nah, Syekh Aqsam Sudin ini adalah guru yang begitu menginspirasi dan begitu mendidik dengan ilmu robani gitu. Jadi beliau seorang polimat itu menguasai banyak ilmu dan beliau ada keturunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi dari mimpi beliau itulah makam itu ditemukan. Nah, jadi setelah pasca penaklukan maka dibuatlah komplek ini pada masa Sultan Fatih tersebut. Kemudian jadi serangan terakhirnya adalah yang istilahnya serangan yang benar-benar maksimal ya. Jadi semua sudah pasukan garda depan sudah diturunkan. Nah, akhirnya mengerahkan pasukan elit Yeniseri. Ya, pasukan ini ada pasukan khusus. Pasukan ini dilatih spiritual fisiknya dan pasukan ini nggak ada takutnya. Jadi kalau sudah bertempur dia udah kayak singa kelaparan ya. Nggak ada takut selain Allah. Jadi benar-benar hebat. Ketika dia sudah tembok Bizantium itu sempat pecah dengan itu meriam Sohi tadi. Nah, ketika pecah itulah masuk pasukan khusus Yenisari, mati, masuk lagi yang lain, masih. Pokoknya seperti itu. Jadi nggak berhenti-henti sampai akhirnya Allah memberi kemenangan. Jadi ini ada ilustrasinya. Ini semua kita bisa lihat di Museum Panorama. Kalau di Museum Panorama ini, jadi di situ kita bisa melihat realnya langsung, tembok itu masih ada. Jadi memang kebiasaan Turki ini, pemerintah Turki ini, di mana kejadian terjadi disitulah dibuat museum. Jadi kita masih bisa melihat dengan ini gitu, dengan nyata bahwasannya tembok itu memang benar ada gitu. Ya seperti itu. Dan mereka sangat menjaga kelestarian, menjaga khazanah yang masih bernilai. Nah, ini adalah Museum Hagia Sophia. Hagia itu atau Ayah itu disebut artinya adalah ibu, Sophia adalah kebijaksanaan. Jadi Hagia Sophia ini adalah simbol keagungan bagi umat Kristiani yang Bizantium ya ini. Jadi megah banget museum ini saat itu ya. Kebayang nggak sih tahun ya sekitar ini 14 tahun abad yang lalu. Nah, jadi di dalam museum ini
itu berhiaskan emas, berlian, bertahtakan banyak perhiasan, batu-batu yang mulia gitu ya, yang harganya maksudnya bernilai. Kemudian kalau misalnya ada matahari ya, sinar matahari itu dia akan masuk melalui celah-celah jendela, jadi kayak gemerlap bintang, indah sekali Museum Hagia Sophia ini. Nah, ketika Sultan berusaha memasuki gerbang kota Konstantinopel ini, kan jadi udah sampai di depan museum ini ya, gitu, museum ini. Ketika mau masuk, akhirnya ternyata banyak warga Bizantium itu yang ngumpet di dalam museum ini. Jadi ketika Sultan masuk, mau nggak mau ada pendeta yang menjaganya, ya mengasih kuncinya ya, karena ya beliau sudah tahu bahwasannya Bizantium ini sudah ditaklukkan oleh Sultan Fatih ini. Akhirnya beliau mempersilakan masuk, dan ketika masuk betapa terkejutnya banyaknya warga yang menyelamatkan diri gitu di tempat suci ini ya, berharap mungkin Tuhan akan melindunginya karena mereka berada di tempat suci. Mereka tuh shock gitu, ketika melihat Sultan, takut, mungkin di benak mereka tuh, waduh, kita bakal dibunuh, kita bakal gimana. Tapi ketika Sultan memasuki tempat ini, beliau bilang, kembali ke rumah, ambil apa yang kamu miliki itu akan tetap milik kamu. Kamu masih tetap tinggal di sini, barang-barang harta kamu masih tetap milik kamu. Jadi begitu mendengar itu, salah seorang pendeta pun masuk Islamnya gitu. Nah, jadi ini adalah simbol keagungan pada masa itu. Tepatnya hari Selasa tanggal 29 Mei 1453 ini Sultan Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel dan mengakhiri Kekaisaran Romawi yang memerintah selama 1143 tahun, 10 bulan, 40 hari. Jadi beliau melakukan sujud syukur ya di sini. Nah, itu hari Selasa ya. Ketika hari Jumat tiba waktunya sholat Jumat. Nah, jadi memang Sultan ini menginginkan yang saat itu gereja ini supaya menjadi masjid atau tempat sujud ya. Ketika hari Jumat tibalah ada keributan kecil bahwasannya aduh siapa nih yang jadi imam ini yang pertama kali gitu dikuasai oleh umat Islam. Nah, Sultan ini betapa rendah hatinya, dia nggak bilang meskipun saya yang menaklukkan ya bukan berarti saya yang layak mendapat kehormatan itu gitu. Akhirnya dibuatlah ini seperti seleksi ya. Ada 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah barang siapa yang selama masa hidupnya itu tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid dan tidak pernah masbuk gitu. Nah, ketika diseleksi dengan pertanyaan itu semua berdiri karena memang itu adalah pasukan terbaik ya. Jadi semua melakukan itu tentunya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah barang siapa yang pernah meninggalkan sholat rawatib selama hidupnya ya, khususnya akhir balik itu, kalau pernah meninggalkan ya silakan duduk. Maksudnya Anda bukan termasuk orang yang terpilih untuk menjadi imam. Nah, itu ada yang sebagian duduk dan ada sebagian yang masih tetap berdiri. Nah, kemudian pertanyaan ketiga adalah siapa yang selama hidupnya tidak pernah tinggal sholat malam. Nah, ternyata pada duduk semua. Yang tertinggal, yang tidak pernah, maksudnya yang selamat adalah Sultan. Nah, Sultan itu tidak pernah meninggalkan sholat malam meskipun beliau sakit. Jadi beliaulah memang yang layak sebagai imam. Karena dalam hadis Rasul juga dibilang ya, sebaik-baiknya panglima adalah ya panglima dalam perang tersebut, yaitu Sultan Imam Al-Fatih. Jadi dan sekarang masjid ini yang Hagia ketika setelah 1453 itu berfungsi menjadi masjid. Kalau kita masuk ke dalamnya masih ada tempat imam, masih ada mimbar azan. Jadi tapi tetap karena Sultan ini begitu menghargai keberagaman dan beliau juga mencintai jiwa seni, memiliki jiwa seni ya. Jadi simbol-simbol Kristiani kecuali salib, tentu kalau salib diturunkan, yang lain-lain seperti lukisan Bunda Maria atau ya simbol-simbol lain gitu, itu masih ada dan kita masih bisa melihatnya. Kalau masuk ke sini cukup ini ya, karena dia salah satu ikon terbaik di Istanbul adalah ini. Setelah Khilafah berakhir tahun 1924 itu beralih fungsi menjadi museum gitu. Nah, setelah pasca penaklukan itu Sultan Fatih membangun masjid ya, membangun masjid, komplek masjid. Jadi kalau di sana itu disebutnya kuliye. Kuliye itu komplek masjid besar. Jadi nah
apa hal yang sudah mendarah daging dalam Sultan itu, dia tidak hanya membangun masjid, tapi dia membangun madrasah. Nah, Sultan Fatih juga membangun madrasah. Ini ada madrasah di sekitar komplek besar ini. Kalau sultan-sultan yang lain ya, yang setelah beliau ada yang membangun rumah sakit, ada juga yang masjid itu ada dapur umumnya. Jadi orang yang kelaparan bisa minta ke sana. Ada juga ada mufakite itu kayak apa ya? Time house. Jadi untuk misalnya menentukan waktu penanggalan Hijriah, menentukan waktu hari raya Idul Fitri itu ada. Jadi beberapa di komplek besar itu pasti mereka ada sarana lain selain masjid. Ini, nah di Fatih ini, Masjid Fatih ini nggak terlalu banyak wisatawan karena mungkin posisinya agak jauh. Kalau di Sultan Ahmed itu kan ada Masjid Biru, ada tadi Hagia Sophia, itu banyak bertaburan spot-spot wisata yang menarik dan ada juga yang gratis gitu. Karena itu dulu adalah tempat hippodrome, jadi tempat arena pacuan kuda yang besar yang Kaisar Bizantium itu kalau melakukan acara dengan rakyatnya di situ atau menonton hiburan drama itu di sana gitu. Itu masih ada kayak pintu masuknya gitu. Terus ciri khas lah yang hiasan-hiasan yang Kaisar Romawi taruh di situ masih ada. Seperti itu ya. Jadi ini alhamdulillah gitu saya diberikan kesempatan oleh Allah mengunjungi makam beliau. Ini sama di komplek Fatih juga. Jadi biasanya suksesornya itu, misalnya yang membangun masjid itu, khalifah saat itu pasti dimakamkan di situ. Dan Sultan Fatih ini adalah sultan pertama yang dimakamkan di Istanbul. Jadi karena beliau berhasil menaklukkan pertama kali ya. Ya kita bisa mengirim doa Fatihah ya kepada beliau ya. Untuk para pecinta Sultan Fatih, anta waman ahbabta. Jadi kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Semoga kita bisa bersama dengan mereka ya. Para sultan yang soleh dan hebat itu ya. Baik. Nah, di pintu masuk Masjid Fatih ini ada wasiat daripada sultan terkait wakaf masjid. Nah, posisinya berada di pintu masjid. Ini adalah signaturenya Sultan Fatih ya. Berbahasa Turki tentunya. Itu pertama wasiatnya adalah 10 orang penghafal Quran ditugaskan untuk membaca Quran setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat. Kemudian kedua, 2 orang soleh ditugaskan untuk menghatamkan Quran setiap hari setelah sholat subuh. Ketiga, 20 orang soleh harus ditugaskan membaca 70.000 kalimat tauhid setiap hari setelah sholat subuh. Dan keempat, 10 orang harus ditugaskan untuk membaca 10.000 salawat atas Nabi Muhammad SAW setelah sholat subuh. Baik, nah ini adalah view Masjid Fatih. Ini sisi Eropa Turki, ya laut ya. Di sebelah sininya nih yang nggak kelihatan adalah sisi Asia. Jadi ini adalah Masjid Al-Fatih. Baik, ini adalah buku saya. Dalam buku ini kita juga membahas tentang Qatar ya, bagaimana cara menjelajahi kota Doha Qatar dalam semalam atau sehari. Terus bagaimana tempat-tempat yang bisa dikunjungi daerah Sultan Ahmad. Ada juga surga yang tersembunyi Turki, yaitu di Üsküdar, itu di sisi Asianya Turki yang dulunya bernama Bizantium. Dan juga yaitu tadi tentang jejak napaktilas perjalanan Imam Al-Fatih. Baik, itu saja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Ini matiin aja kan? Tutup ya. Ya, gitu aja Ustadz. Mbak Ustazah Dewi Marlinda, silakan. Ya. Oh, itu ada bapak saya ikutan. Suaranya nggak jelas ya? Ustazah Dewi Marlinda, bisa Ya. dinyalakan dulu speakernya Ustazah. Ustazah Dewi, silakan dinyalakan. Nyalakan Silakan dulu. dilanjut. Oh iya, sorry. Aduh, udah pengen ngomong panjang lebar, nggak kedengeran ya Allah. Iya. Ustazah Meli. Iya. Iya, ini kita langsung sesi pertanyaan ya. Oke. Yang mana di pertanyaannya diputuskan ini- aja dari moderator ya. Iya, oke.
sebelum pertanyaan ada yang mau minta buku, sabar. Hari gini nggak ada yang Belum, gratis. nanti pasca Ya, lebaran. besok Pasca sebenarnya. lebaran. Barit masih pre-order ya? Karena saya moderator Anda, tolong dikirim, nanti saya kirim alamat saya ya. Ini ada pertanyaan nih. Apa nih? Mohon izin bertanya nih Ustazah Meli, berapa kali melakukan backpacker nih ke beberapa spot bersejarah, religi, dan banyak banget unsur edukasinya. Perjalanannya atas biaya sendiri atau disponsori nih gitu. Baik, Silakan, Ustazah Meli dijawab. jadi Turki itu pertama kali itu benar-benar trip perdana ya. Jadi backpackeran yang benar-benar kita nggak pernah ke sana dan nggak pakai guide. Itu sampai orang tuh pada yang bener gitu. Sendiri. Nekat gitu. Iya itu berdua dengan sepupu kebetulan. Ya, jadi memang ya itu tadi kan tujuannya memang mau dibuat buku ya, napaktilas sekalian sambil bertemu dengan teman lama gitu. Dan banyak kejutan gitu. Kejutan di sana ya seperti saya bisa mengunjungi Masjid Fatih, mengirim doa di makam beliau dan juga mengunjungi spot-spot sejarah Kesultanan Utsmani ya. Ada juga Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang zaman keemasannya gitu. Itu banyak di sana bertebaran. Nah, adapun ya ini ada yang mensponsori tentunya. Tapi memang kita memakai sistem backpacker karena lebih leluasa mengatur jadwal dan juga bisa ngatur ya apa yang kita harus makan, apa yang kita harus minum, jadi nggak terlalu inilah gitu. Dan ini mungkin ya inilah yang terbaik gitu. Ya, lanjut. Memang tujuannya dari dulu tuh cita-citanya pengen ke situ atau saya memang dulu sempat ya kan, karena teman sekamar saya itu orang Turki. Dia suka bilang ayo ke Turki, cuman saya pikir wah biayanya tinggi gitu kan. Terus saya pernah sempat lihat buku tentang Masjid Biru. Itu begitu terpesona, waduh indah banget, pengen banget ke sini. Nah, kemudian ke sini saya suka ngajar di masjid kan, suka cerita tentang ini Kesultanan Utsmani dulu bagaimana. Nah, itu sampailah ke suatu artikel yang tentang bagaimana ceritanya Sultan Abdul Hamid kedua, itu Sultan terakhir Turki Utsmani, itu dicopot jabatannya jadi Sultan. Itu begitu, ternyata begitu dicek-cek, banyak sejarah bertaburan gitu yang kita tuh perlu tahu gitu sebagai umat Islam. Makanya ya saya kepengen banget dan ya kemudian Allah izinkanlah pada sampai ke sana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah doain ya, saya juga bisa ke sana lihat biru. Iya, insya Allah. Kayaknya bisa konsultasi tentang backpacker ke sana ya. Nah, di buku saya ini ada banyak ada banyak trik-triknya ya. Kemudian ya pilihan ya mau ke spot apa, ada yang berbayar, ada yang gratis, itu banyak gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustazah. Yep. Ini dari Ustadz Ahmad Diaul Haq. Ini idolanya Ria nih. Ustadz UU, nama bekennya di DN. Pertanyaannya, boleh minta diceritakan bagaimana proses penulisan bukunya, bagaimana tema-tema di buku itu tersebut dipilih, apakah ide penulisan buku itu memang sudah ada sebelum berangkat ke sana. Jadi cerita ini proses penulisan buku, terus tema-tema di dalam buku itu, dan buku itu dibikin emang kepikiran dibikin sengaja pergi ke sana itu untuk bikin buku atau gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi 4 tujuan utama saya melakukan backpackeran ini. Yang pertama, saya memang mau ketemu teman saya yang udah lama ya, sekitar 14-15 tahun lalu saya baru ketemu lagi, dan itu teman sekamar, ada 2 orang gitu ya, orang Turki dua-duanya. Kemudian yang kedua, saya memang pengen melihat sekolah Imam Khatib. Kebetulan nih sekolah Imam Khatib ini bekerja sama dengan pesantren anak saya. Jadi saya pengen tahu gimana sih gitu kondisi dan segala hal yang berkait dengannya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga kan itu perjalanan jauh ya. Sayang banget kalau nggak dibukukan. Saya maunya dibukukan tapi yang bermanfaat, nggak cuma sekadar jalan-jalan, hal-hal begitu nggak perlu lah. Tapi ada hal yang bisa saya bagi manfaatnya untuk umat gitu. Dan ketika ternyata banyak cerita-cerita mengharukan tentang ya, di balik tentu ada beberapa kelemahan dan kekurangan ya, tapi mengharukan sekali gitu. Jadi ketika kesultanan itu ada, kita tuh seperti punya ayah ya, ada yang menaungi kita, ada yang membela kita. Nah, sekarang kondisi umat Islam seperti Uighur ini sebenarnya ada kaitannya sejarahnya dengan bangsa Turki itu. Nah, itu kondisinya kan mereka
menyedihkan karena nggak ada yang membela gitu, nggak ada yang menginikan kita. Jadi dan banyak hal-hal yang istilahnya membuat decak kagum bahwasannya sultan-sultan itu yaitu kayak ibadahnya seperti apa, dan mereka itu punya salam mereka itu. Salamnya itu kalau misalnya ketika disebut Nabi Muhammad itu mereka memegang dadanya. Ini enggak? Iya, ketika Nabi Muhammad SAW disebut mereka akan begini. Tahu nggak maknanya? Apa? Itu menjaga tangan. Ya, saya nggak ingat. Jadi ketika dia pegang ini, itu tuh maksudnya apa? Jiwa yang nggak kelihatan. Oke. Jiwa yang begini. Oke, maaf. Oh, gitu. Sudah kelihatan? Gini. Jadi ketika disebut Nabi Muhammad tuh mereka akan begini. Kenapa? Mereka tuh menahan rindu. Jangan sampai hatinya itu keluar saking rindunya pengen bertemu Nabi gitu. Itu dilakukan saya ketika kesultanan itu. Gitu. Oh gitu. Jadi setiap ada disebut Nabi Muhammad mereka akan gitu. Langsung begini. Iya. Dan juga apa ya? Ketika ada hal-hal yang kalau udah orang bersumpah atas Nabi, mau dia dibohongin, mau dia apain, itu tuh nggak bisa menolak. Itu ketika diminta bantuan udah menyebutkan nama Nabi gitu, ini udah nggak istilahnya mati kutu, dan dia akan memberikan apa mau orang yang minta itu para sultan. Pertanyaan berikutnya, wasiatnya itu masih berjalan nggak ya? Masih di Masjid Fatih itu masih. Ya, wasiat itu ya. Dan kan yang tadinya 20 orang menghafal Quran kayak gitu. Iya. Ya itu makanya beliau meskipun udah nggak ada jiwanya, tapi masih ada jiwanya ya, meskipun tidak ada raganya masih ada jiwanya. Dan madrasah yang tadinya itu kan sempat vakum yang di sekitar Masjid Fatih itu sekarang sudah mulai katanya mau dihidupkan kembali gitu. Oh gitu, subhanallah. Ini ada nih dari Bis Warisata representasi Umi Yasmin, dari Umi Yasmin. Oh, iya, kalian iya. honeymoon. Iya. Kalian honeymoon nggak katanya ke Turki? Oh, saya sendiri sama sepupu, sama kakak sepupu. Kakak sepupu juga sama, ibu rumah tangga. Jadi kita benar-benar nekat ya istilahnya ya. Karena kalau bawa-bawa keluarga tentu biayanya besar. Iya benar-benar. Dan satu lagi ini apa? Nah kalau kita mau mengadakan perjalanan seperti ini, kita harus memang latihan banyak jalan. Itu jadi jadi ketika Masjid Al-Fatih ini saya diajak teman saya ya, di hari terakhir saya ketiga itu Sultan Ahmad itu saya kan diajak jalan itu sudah melewati Masjid Fatih, kemudian Masjid Sulaimani, kemudian sekolah Imam Abu. Ini nunggu berarti kalau kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu dalam waktu semalam, dan orang Turki itu suka banget jalan kaki. Sapiankur, suaranya kedengeran Sapiankur. Dan jadi orang Turki itu suka banget jalan. Teman saya itu sampai bilang, aku tuh suka banget jalan 7 jam lah paling nggak sehari. Aku tuh harus jalan. Jadi memang kalau jadi kalau memang berarti bagi orang-orang yang mau berkeliling ke Istanbul, persiapin kaki. Iya, benar. Dan spotnya itu deketan. Kan lumayan hemat ya. Hah? Oh, jadi buat deket. Beberapa spot itu deket, apalagi di Sultan Ahmed. Berarti buat yang pengen jalan-jalan ke Istanbul, siapin kaki dari sekarang. Nggak ada tuh mengeluh-mengeluh ya. Nggak ada Grab ya di sana. Ada Grab atau Gojek nggak? Ada taksi, cuman kan kita nggak tahu ya kondisinya apakah mereka nanti ngerjain kita. Jadi Turki itu juga belum tentu aman, banyak juga copetnya, banyak juga menghemat juga berarti benar. Kejahatan terjadi. Perbanyak gitu. jalan kaki jadi sehat, menghemat juga. Jadi bisa mengunjungi beberapa tempat. Iya. Oh, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ini dari Ustadz ya, Ahmad Diaul Haq tadi, Ustadz Ahmad. Oh, oke. Selama di sana ada pertanyaan lagi di mana? Moderator. Mana? Udah. Kalau di Sultan Ahmed itu memang kan kita booking aku yang nanya, tempat nginep ya, tapi yang kelas suka backpackeran, jadinya ya cari aja. Kita booking aja dari Indonesia, kita booking aja. Dan kalau sudah booking di sana, kita juga cek juga kadang-kadang hotel-hotel itu suka ngasih promo-promo. Mungkin kita bisa beli tiket ke Istanbul, ke Museum Hagia Sophia dengan harga khusus. Kadang-kadang ya ada juga. Jadi kita tanya aja kalau emang udah di sana gitu. Ada lagi ya? Oke, ada lagi yang bertanya teman-teman?
Teman-teman ada lagi yang bertanya? Yang punya impian mau ke Istanbul ke Masjid Biru, silakan bertanya. Boleh saja. Ya, silakan Ustaz. Ya. Ya Allah, Ustadz Al-Mukarram, Al-Ustadz Ahmadi, Boleh silakan dong. tafadhol. Boleh silakan. Apa nih? Iya silakan, Ditanya kursi doang, orangnya mana? Nah, Ya Bunda, waduh, luar biasa Bun ya. Ceritanya nih luar biasa. Gini, tahun 2020 kemarin, kita coba backpacker lagi untuk sekian kali. Ternyata Turki udah nggak menerima lagi model-model backpacker 2 orang. Kalau mau backpacker. Jadi sekarang semua di handle sama travel meskipun cuma 1 orang. Jadi pas kita masuk udah kedetek kita. Karena kan harus itu ya, printing visa sekarang. Oh, visa bisa online? Iya, tapi kemarin tanggal 2020 Januari kita masuk nggak bisa. Harus pakai guide. Akhirnya kita di bandara itu harus pakai guide meskipun nyampe bandara, meskipun 1 orang. Iya. Jadi gini, waktu itu sih ya nggak tahu ya trik ini masih berlaku apa enggak. Saya juga sempat tanya, dibilang kamu di sana mau gimana. Saya pede aja, saya punya teman di sana gitu. Terus dia nanya, kamu punya kartu kredit nggak? Iya punya. Karena kalau nggak bisa. Mereka memang ya itu kartu kredit harus punya. Maksudnya Anda nanti di sana gembel apa enggak? Kan takut juga mereka. Ya pede aja gitu, ngomong aja dengan ini gitu. Dengan yakin. Nanti dicek aja kali mungkin ya apa. Kalau kemarin kita sebelum-sebelumnya bisa tuh backpacker, tapi 2020 kemarin Januari kita gagal backpacker, akhirnya kita daftar, meskipun cuma 2 orang waktu itu. Ini Ustazah, itu kan ada banyak, ada Sultan, sampai akhirnya ada Muhammad Al-Fatih, tapi tidak ada Abu Ayyub Al-Ansari, kalau tidak salah tadi ya. Maksud saya, sejauh mana di Ustazah, kan cerita Konstantinopel tidak akan terpisah dari yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari yang kemudian juga berangkat untuk membenarkan perkataan Rasul atau tidak, ya kan? Peperangan 40 hari 40 malam dan diakhiri dengan kedatangan Muhammad Al-Fatih ke kediaman Abu Ayyub Al-Ansari. Maksud saya, dalam sejarah tadi kita tidak melihat Abu Ayyub Al-Ansari. Di mata Ustazah. Kan saya nerangin juga ya, mungkin suaranya pas saya menerangkan. Iya. Jadi Abu Ayyub ini kan penaklukan Konstantinopel itu udah impian dari 825 tahun waktu itu, ya udah 800 tahun lalu. Dan kalau dari kesultanan itu jaraknya sekitar 150 tahunan. Nah, jadi Abu Ayyub ini ketika Khalifah Muawiyah juga tertarik dengan Konstantinopel ini gitu, karena posisinya dan karena segala halnya. Jadi tentara yang dikirim salah satunya adalah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Dan tadi saya udah tunjukin juga spot di mana Ayyub Sultan, makam beliau yang ditemukan, itu kan akhirnya diperindah ya, dibuat masjid, dibuat komplek besar ya Ayyub Sultan itu yang ada air mancurnya. Itu adalah ikonnya Ayyub Sultan. Dan situ kita bisa mengunjungi beliau juga. Jadi memang itulah yang membuat perjuangan Al-Fatih itu yang tadinya sudah hopeless jadi semangat lagi. Dan itu kan kejadian penaklukan itu kan selesai tanggal 29. Jadi tanggal 20 Mei itu ada mimpi yang Allah berikan lewat Syekh A'aq Samsuddin itu, bahwasanya ini benar loh, ini bisyarah Rasul benar loh, ini pertolongan Allah itu nyata, itu benar gitu. Jadi dan di situ ada makamnya, buktinya gitu. Ya. Baik, kalau gitu rekomendasi boleh saja. Rekomendasi apa nih? Bukunya akan launching setelah Idul Fitri ya? Insya Allah. Saya yakin Ustazah Bunda Haji Demar mau berangkat juga ke Turki itu. Ada Bunda Nayu tadi, ada. Ya, Insya Allah dimudahkan Allah ya. Maksud saya rekomendasinya Ustazah yang koordinir, saya daftar sama saya. Ya, yang penting kalau memang sulit juga kita kan bisa memilih guide ya, guide dari sini gitu. Kadang-kadang ada banyak pilihan guide juga dan dicek yang memang kita pengennya ini loh, lebih ke kesultanan gitu, lebih ke temanya Al-Fatih, itu banyak sebenarnya guide-guide, tinggal dipilih aja gitu. Maksudnya guide yang ketemu di sana langsung juga ada. Ya. Kalau Ustazah mau berangkat dikabarin, kita ikut untuk PPK. Insya Allah ya. Iya. Mudah-mudahan ya Allah ya.
Ya, insya Allah ini bagus buat yang tertarik dengan backpackeran ya. Jadi dan kita nggak menjelajah Turki saja, kita juga menjelajah Qatar dan kita juga menjelajah. Jadi kan Turki ini kan di tengah dua benua ya, benua Eropa dan Asia gitu. Itu tuh ada ya, maksudnya beberapa yang sisi Asianya dan sisi Eropanya juga ada di situ di buku itu. Bosporus bukan? Bosporus kan? Iya, Bosporus, Marmaras, Laut Marmara ya ada. Ada juga istana. Jadi ada juga kan kita taunya Istana Topkapi. Ya, Istana Topkapi ya kalau orang yang suka wisatawan tuh taunya Istana Topkapi. Ada juga Istana Beylerbeyi. Nah, ini tempat di mana Sultan diasingkan. Sultan siapa ya namanya lupa. Pokoknya adalah di buku itu. Terus juga istana ini juga apa ya? Jadi Turki itu gini nih, orang-orang Turki itu apa aksesoris yang berlaku saat itu, jadi kayak hordengnya istana, bangkunya itu tuh masih bisa diproduksi. Dan ketika rusak mereka tuh bisa mereparasi, punya ahli kaligrafinya, ahli lukisan-lukisan tertentunya itu mereka punya gitu. Jadi dan pabrik yang dulu ada itu masih ada sekarang. Jadi ketika aksesoris yang ada di istana atau yang ada di mana itu rusak bisa diproduksi lagi gitu. Subhanallah ya. Dan mereka itu kalau kerja apik, orang Turki itu. Dan jangan salah, nggak semua orang Turki itu juga punya kesempatan menjelajah ini gitu. Jadi karena mereka juga nggak terlalu tahu sejarah dan juga nggak pernah kesana kesini tuh mereka juga belum tentu tahu gitu. Satu lagi Ustazah. Ya. Itu orang Turki kan tua-tua tuh ya. Kalau kita lihat orangnya tua-tua tuh kalau pergi haji atau di Turki di Ankaranya. Di bandara, di pasar, di tempat jalan-jalan, itu berbanding terbalik sama kita yang banyak milenial di jalan. Tapi di sana saya perhatiin kan tua-tua. Di pandangan Ustazah, kenapa orang Turki itu sampai tua-tua umurnya panjang-panjang? Karena mereka suka jalan. Suka jalan. Dan mereka juga apa ya, makanannya mungkin terbaik ya, kondisi alamnya ya. Kayak buah-buahannya itu kan sehat-sehat. Dagingnya, susunya, kan mereka suka makan yogurt ya. Ya kan? Dan mereka jalan, mereka tuh suka banget jalan gitu. Yang tua-tua di Mekah, Madinah tuh juga itu kan masih umurnya udah tua-tua tapi masih fit karena mereka suka jalan gitu. Tuh, Ustadz Ahmadi suka jalan biar umurnya panjang sampai tua. Mallnya ditutup, mallnya jadi nggak bisa jalan. Dia tawafnya di mall sih. Baik. Syukran saja. Sama-sama. Afwan. Ada lagi yang mau nanya, teman-teman. Teman-teman ada yang mau nanya? Ini Ustazah. Ya. Ustazah Meli, sebelum ada yang mau disampaikan? Saya mau nanya soalnya. Boleh, silakan. Kan itu yang Anda tahu kan itu perjalanannya 10 hari ya kan? 2 sampai 3 hari itu perjalanan Jakarta Qatar, terus 4 harinya di Sultan Ahmed di sisi Eropa Turki, terus 3 harinya di sisi Asia Turki ya kan? Itu total biaya yang dihabiskan selama 10 hari itu berapa? Biar kalau kita siap-siap kita mau ke sana, kita bisa tahu berapa miliar yang harus kita bawa. Waduh, Masya Allah. Sebenarnya ini aja, kalau kayak gitu berburu tiket murah. Oke, iya, tiket murah. Itu terus kuncinya. Kalau tiket pesawat murah, ya udah kan bisa ringan kos-kos yang lain. Ya kalau makan 2 kali sehari boleh lah gitu ya. Itu kuat buat kita jalan 7 sampai 8 jam. Ya karena itu ketika saya sampai di makam Abu Ayyub itu saya lari-lari ke ada juga namanya Syekh Aziz Mahmud. Syekh Aziz Mahmud ini adalah ulama yang dipakai kesultanan. Jadi beliau itu kalau misalnya mau bertarung ala laut ya, maksudnya di laut tuh beliau selalu dipakai gitu untuk mendoakan karena beliau memang punya istilahnya kelebihan lah gitu. Itu sampai ada wasiatnya. Jadi sampai kalau misalnya kita sampai ke sana, orang-orang yang sampai ke sini itu didoakan, mengirimkan Al-Fatihah untuk kami itu didoakan supaya tidak mati di laut, tenggelam ya gitu. Terus ya sampai tetap Islamnya tetap ada di dalam hati terjaga seperti itu tuh. Jadi banyak banget spot-spot itu kita banyakan jalan gitu. Emang capek banget. Jadi tapi ya begitu.
Ya namanya juga backpacker lah. Iya. Kalau backpacker ya itu resikonya. Tapi kalau bukan backpacker apa ya bahasanya ya? Kalau aneh sih lebih senang backpacker kemanapun. Nah kalau udah Lebih senang sampai backpacker. sisi Asia waktu itu teman saya udah banyak bantu, dia standby. Ketika di Sultan Ahmad kita masih bisa lah sendiri karena kan spotnya tinggal jalan aja. Dan tramnya itu di situ misalnya kita mau ke Topkapi, oh kamu turun di sini. Kita mau ke Hagia Sophia, ini kamu turun di sini. Itu ada apanya ya, tandanya, dan itu jelas. Wisatawan naik tram itu enak banget. Jadi kita tinggal turun situ aja, iya. tuh, jalan tinggal nanya ini di mana sih posisinya, paling terus jalan nyampe gitu. Jadi totalnya berapa? Oh iya, ya sekitar kalau yang hemat sih sekitar 17-18 ya, 10 hari. Itu dengan udah oleh-oleh termasuk segala. ini, PP. Oleh-oleh. Iya, Udah PP. mau oleh-oleh juga. Iya, 17-18. Ya kalau agak royal dikit ya mungkin sekitar 20 kurang gitu. Oh, gitu. Tapi kan kita Itu istilahnya, iya. Tapi kan istilahnya kita kan diberi kesempatan oleh Allah menjelajahi ya, kayak apa sabda apa Allah tuh bilang gini, huwaladzi ja'alakum fil ardi, bukan, famsyu fi manakibiha. Jadi menjelajahilah di segala penjuru bumi. Wa kulu min rizqih, dan makanlah daripada rizki yang Allah berikan gitu. Jadi ada perintahnya juga. Tentunya kalau misalnya untuk mengunjungi itu kita kan boleh memaksa diri dalam tiga tempat, yaitu Masjid Al-Aqsa, Makkah, dan Madinah. Itu kita boleh memaksakan diri untuk bisa sampai ke sana gitu. Ya tentunya memaksa yang memang kemungkinan bisa diusahakan ke sana. Tapi kan kalau misalnya udah ke situ gitu, kita mau kemana lagi sih? Ya jejak-jejak Islam tuh banyak di Turki gitu. Maka itu bisa jadi pilihan gitu. Ya. Jadi tuh buat teman-teman yang mau mencoba menjelajah Turki dan sekitarnya, siapin dana. Kalau mau royal 20 juta. Kalau misalnya biasa-biasa ekonomi kelas itu berarti sekitar 17 juta ya. Lumayan. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Iya. Ya tentunya apa ya? Ya kita minta yang ini aja, kita minta niat karena Allah. Jadi apa aja dimudahkan. Iya. Kalau dimudahkan ya. Kalau kita jadi apa ya? Mungkin rasa cinta saya kepada Ottoman inilah yang bisa membawa saya sampai situ mungkin ya, wallahu alam gitu. Iya. Ya niatnya jadi baik ya. Jadi ditemukan, disampaikan ke sini, disampaikan situ, seperti itulah. Pokoknya intinya kalau untuk urusan itu insya Allah ada jalannya dah. Ini tadi Ria tadi komen nih. Kata Ria, aduh anakku punya cita-cita sekolah di sana, semoga mama berdaya katanya. Kita doakan ya Ria, semoga berdaya. Amin. Sama Ria. Kan Mak juga bisa. Oh sama ya. Oke, itulah bapak-bapak di rumah. Salah satu tujuan saya mau ngecek apa di kondisinya bagaimana. Iya gitu. Jadi memang ada kerjasama beasiswa. Banyak beasiswa ke Turki. Asal kita rajin pantengin gitu kan. Nah kalau udah beasiswa ya udah kita nggak nanggung kan. Dan kadang-kadang dikasih tiket pulang pergi gitu. Nah biaya sekolah di sana pun semesternya itu katanya 7 juta lah. Itu yang kedokteran. Jadi memang terjangkau juga sekolah di sana sebenarnya. Daripada di Indonesia lebih mahal loh. Ya makanya. Dan kualitas pendidikan di sana itu diakui di Eropa, kan? Di Turki itu diakui. Oke. Mama Ria semoga berdaya ya menguliahkan kesinan sampai ya ke Turki. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum closing statement dari Ustazah Meli? Ada lagi pertanyaan? Kalau kata Mira keren materinya, bisa buat motivasi siswa di sekolah. Amin, mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya. Pasti apa yang kita sampaikan di kajian sore kita rutin ini, insya Allah ada manfaatnya, nggak mungkin ada mudaratnya. Semua ada manfaatnya yang kita sampaikan. Benar nggak Ustazah? Iya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Amin. Oke, mungkin sebelum nggak ada pertanyaan lagi dan mengingat udah 17.24 loh Ustazah Meli, nggak berasa kita cuap-cuap. Mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis juga ya. Jadi di sini saya ini agak ada suara lagi. Jadi saya bingung mau ngomong kok ini ngomong juga gitu. Jadi saya bingung jadi. Gak apa-apa sih. Pokoknya keren lah hari ini. Jadi menginspirasi. Kalau aneh jujur pengen ke Turki, tapi takut kalau backpacker itu takut begini, takut begitu. Tapi nanti kan kita bisa sharing lagi gimana backpacker aman ke Turki.
ya kan? Iya, insya Allah. Nanti kita Mudah-mudahan. sharing lagi. Oke, Oke, karena udah nggak ada yang nanya lagi dan sebentar lagi juga waktu berbuka puasa akan berbunyi, kita akan minum dan makan dan lain-lain. Mungkin closing statement dulu dari Ustazah Meli dari rangkaian materi hari ini. Baik. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihah. Jadi kita sebagai umat Islam itu beruntung banyak sosok-sosok pemimpin yang bisa kita jadikan idola ya dalam Islam ini. Seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, pembebas Palestina, dan yang terkenal ini adalah Sultan Al-Fatih. Kemudian yang juga orang nggak terlalu banyak ngeh itu ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang saya bilang itu. Nah, beliau itu memerintah sekitar 46 tahun dan mampu menjadikan kekuatan dan Islam tuh sampai dalam masa kejayaannya di masa beliau, dan itu ada dekat dengan posisinya Masjid Al-Fatih itu. Apapun itu, bisyarah Rasul tentang pembebasan Konstantinopel itu sudah ada aktor-aktornya, yaitu pasukan yang terbaik tadi. Tapi masih disisakan oleh Allah, yaitu adalah pembebasan Roma. Jadi Roma itu adalah Eropa sisi barat yang akan masih menunggu pemain-pemainnya. Kalau memang kita ingin bagian dari hal itu, semoga Allah memudahkan dan kita sendiri bisa melihat sudah ada loh role modelnya. Gitu. Kalau sudah ada role modelnya kan kita bisa ikuti ya bagaimana sebaiknya. Jadi mulai sekarang persiapkan diri itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menyemangati ya. Dan apapun yang yang terjadi pada diri kita harus ambil hikmahnya. Jangan dikira saya di sana selamat-selamat aja. Saya juga banyak kejadian yang nggak mungkin dong saya disebarkan di sini, itu aib ya. Tapi alhamdulillah itu bisa diatasi gitu. Jadi seperti itu. Tentunya kalau backpacker itu lebih banyak keseruannya ketimbang nggak backpacker. Lebih banyak cerita manisnya kalau gitu. Iya, karena kan nggak ada yang ngatur ya. Semoga suka-suka kita kalau backpacker itu. Oke deh, semoga ada yang punya pengalaman sekolah di Turki. Mungkin nanti next materi ya untuk pengalaman sekolah di Turki, karena ini waktu juga udah mepet buat buka puasa. Terima kasih Ustazah Meli untuk materi sharingnya hari ini, sangat bermanfaat, jadi menginspirasi banyak orang untuk bisa menjelajah setelah Mekah, Madinah. Nanti insya Allah bisa menjelajah ke Turki juga gitu. Doakan kita bisa mengikuti jejak-jejak Ustazah Meli gitu ya. Sebelum kita tutup, kita doa dulu dari Al-Mukarram tuh. Beliau udah siap banget buat doa. Beliau luar biasa. Setiap ada, saya kayak kalau saya nge-host tuh di kajian rutin sore tuh pasti beliau yang doa deh. Kayaknya gimana gitu. Ustadz, doa yang banyak ya Ustadz. Silakan dinyalain mikrofonnya Ustadz. Kita berdoa bersama, yang dipimpin doanya hari ini oleh Al-Mukarram Dr. K.J. Ahmadi LCMA. Silakan Fadal Ustadz, doa yang banyak biar kita sehat, lebaran kita aman. Bu Haji Damar mau yang panjang apa yang pendek? Yang panjang biar banyak dikasih sama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua buat saudara kita yang sudah meninggalkan kita dari angkatan 22, mudahan baik putra maupun Allah tempatkan di tempat yang penantian yang sangat baik bersama para anbiya wassalihin wasyuhada biniyatus salihah lama fihi minal arwah. Sumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah selanjutnya buat kita yang hadir di NBA dan teman-teman kita yang mungkin berhalangan, yang tadi punya rencana anaknya sekolah di Turki, punya rencana untuk ikut backpacker ke Turki, punya keinginan untuk melaksanakan aktivitas di sana, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah wujudkan secepat mungkin. Biniyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akrim hadhil ummatil Muhammadiyah bi jami'i awaidika fid darain fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah tempat kami baik dunia maupun akhirat kau berkahi ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma raham li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tutuplah aib umat Nabi Muhammad. Allahumma jumur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tambahkan keberkahan kepada umat Muhammad, tambahkan rezekinya, tambahkan kemampuannya, tambahkan untuk panjang umur dan berkahnya sampai ke tempat-tempat yang kau tunjukkan melalui kajian kami pagi sore hari ini. Allah ya Rabbal alamin, berikanlah kami kekuatan untuk bisa mencapainya ya Rabbal alamin. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah perbaikilah umat Sayyidina Muhammad, negeri kami Allah. Allahumma ja'al baladina hadhihi ya Allah Indonesia baldatan aminah, baldatan mutmainnah, baldatan hadiah, baldatan sakinah, baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Ya Allah kami yakin negeri kami aslih lana ya Allah, perbaikilah kami Allah sebagaimana kau perbaiki negeri-negeri lain ya Allah. Kuatkan dan kokohkan seluruh elemen yang bertanggung jawab di negeri kami Allah ya Rabbal alamin. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah sehatkanlah badan, organ tubuh, imunitas dan seluruh kekuatan yang ada dalam diri kami ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah minal bala wal waba wat ta'un wal ahad. Kau jauhkan kami dari yang namanya bala, wabah, bencana, wabah penyakit menular maupun tidak menular, ta'un, ahad, sesuatu yang kemudian berbekas ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hafaz ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah jagalah umat Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai akhir daripada hari akhir ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni, rahmati, kasihani kami ya Allah umat Nabi Muhammad ya Allah. Rahmatan afiyah, rahmat yang menyeluruh. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amah ya Rabbal alamin. Ya Allah ampuni, gugurkan dosa-dosa kesalahan kami ya Allah dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah bahagiakan kami ya Allah. Kami alumni U22 ya Allah, alumni yang lain di Darun Nadiah ya Allah. Tanggung jawab kami kepada pondok pesantren kami ya Allah. Seluruh umat yang ada ya Allah, berkahilah kami umur panjang ya Allah, manfaat hidup dan wafat dengan husnul khatimah ya Allah Rabbal alamin. Allahumma la tadallana fi maqamina hada dan illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala dainan illa qadaita, wala mayyitan illa rahimta, wala maridan illa syafaita, wala hajatan min hawaijid dunya illa yasartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah tidaklah kami meminta kepadamu dari jiwa-jiwa yang telah wafat dari COVID-19 ini ya Allah. Terimalah segala amal ibadahnya. Para dokter dan ahli medis ya Allah yang sudah berjuang, terimalah segala perjuangannya. Kami yang stay home di rumah, yang kemudian bekerja di rumah, kuatkan istiqomah kami Allah, tidak mencela dan memaki siapapun yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana azil rahmah li ummati Sayyidina Muhammad. Turunkan keberkahan kepada diri kami Allah, keluarga kami Allah, saudara kami Allah, teman-teman kami Allah. Kuatkanlah dengan maghfirah, inayah dan ma'unahmu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ya Allah waj'alna minal a'ilin, waj'alna minas salihin, waj'alna minas sabirin, wa'anna minal ada'il makburin, wala taj'alna minal asyia'il mardudin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang menang dengan segala ujian dan cobaanmu ya Allah ya Rabbal alamin, sehingga detik-detik terakhir daripada Ramadan di bawah COVID-19 ya Allah. Kau tutup ibadah kami, puasa kami, Ramadan kami yang sebentar lagi berakhir ya Allah ya Rabbal alamin dengan husnul khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khair min al-idin wal faizin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Ya Allah, doanya panjang banget semua dikabulin sama Allah. Sekian doa. Amin, amin, amin. Doa kita. Oke, teman-teman, karena udah selesai materinya. Terima kasih Ustazah Meli untuk sharingnya hari ini. Terima kasih teman-temannya Ustazah Meli sudah bergabung di forum kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata dan sikap saya yang salah. Kurang terlebih kita ketemu lagi besok di acara kajian rutin sore yang sama dengan materi yang berbeda tentunya. Sekian dari saya Demar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.